Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Teman-teman tentu sudah biasa bukan menghitung luas bangun datar dan volume bangun ruang seperti persegi, segitiga, kubus, tabung, dan sebagainya. Karena semua bangun tersebut merupakan bangun beraturan, maka kita dapat langsung menghitungnya. Namun, bagaimana jika teman-teman diminta untuk menghitung luas permukaan batu, volume sebuah apel, atau menghitung luas sebuah kota? Apakah kita dapat langsung menghitungnya? Nah, untuk bentuk yang tidak beraturan tadi, kita dapat menggunakan integral untuk menghitung luas maupun volumenya. Apa itu integral? Bagaimana cara mencari integral dari sebuah fungsi? Integral merupakan kebalikan dari turunan atau biasa disebut antiturunan. Integral dinotasikan dengan lambang seperti huruf S memanjang. Fx adalah fungsi di samping simbol integral yang disebut integran. Integral fx dx dibaca integral dari fx terhadap dx. Integral ada dua jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu adalah integral yang mempunyai batas dan nilai yang jelas. Sebaliknya, integral tak tentu tidak mempunyai batas dan nilai yang jelas. Nah, di video kali ini kita fokuskan pembahasan kita pada integral tak tentu. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang integral bentuk tak tentu. Simak terus videonya ya. Berikut adalah rumus-rumus dasar integral tak tentu. Integral dx sama dengan x tambah c. Integral dari a terhadap dx sama dengan ax tambah c. Untuk lebih memahami rumus di atas, perhatikan contoh soal berikut. Pertama, integral dari 2 terhadap dx. Dari soal ini, kita peroleh nilai a sama dengan 2. Dengan menggunakan bentuk rumus kedua, maka diperoleh hasil integralnya adalah 2x tambah c. Contoh kedua, integral dari 6 terhadap dx. Nilai a-nya adalah 6, sehingga nilai integralnya adalah 6x tambah c. Selanjutnya, integral pangkat. Sifat ini hanya berlaku untuk semua bilangan real n tidak sama dengan 1. Integral dari x pangkat n terhadap dx sama dengan 1 per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c. Integral dari ax pangkat n terhadap dx sama dengan a per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c. Untuk lebih memahami sifat di atas, mari kita bahas soal berikut. Soal 1-3 berikut merupakan contoh penerapan sifat integral pangkat yang pertama, yaitu integral dari x pangkat n terhadap dx sama dengan 1 per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c. Soal pertama, integral dari x pangkat 2 terhadap dx. Dari soal ini, kita tahu bahwa n atau pangkat variabelnya adalah 2, sehingga integralnya menjadi 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 tambah 1 tambah c, sama dengan 1 per 3, x pangkat 3 tambah c. Soal kedua, integral dari 1 per x pangkat 5 terhadap dx. Untuk soal ini, ternyata integral pangkatnya belum dalam bentuk umum, yaitu x pangkat n, sehingga kita ubah terlebih dahulu. Mari kita ingat kembali sifat eksponen berikut. 1 per a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n, dan sebaliknya, a pangkat negatif n sama dengan 1 per a pangkat n. Sehingga integral dari 1 per x pangkat 5 terhadap dx dapat kita ubah menjadi integral dari x pangkat negatif 5 terhadap dx.
akan sama dengan 1 per negatif 5 tambah 1 X pangkat negatif 5 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per negatif 4 X pangkat negatif 4 tambah C. Agar pangkat variabel positif, maka gunakan kembali sifat eksponen, sehingga hasilnya menjadi negatif 1 per 4X pangkat 4 tambah C. Soal ketiga, integral dari X akar X terhadap dx. Akar X sama dengan X pangkat 1 per 2, sehingga integralnya berubah menjadi integral X kali X pangkat 1 per 2 terhadap dx. Untuk perkalian dengan bilangan pokok yang sama yaitu X, pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2 atau sama dengan 3 per 2. Sehingga integralnya menjadi integral dari X pangkat 3 per 2 terhadap dx. Dengan menggunakan sifat integral pangkat, diperoleh hasil integralnya sama dengan 1 per 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1 tambah C. 3 per 2 tambah 1 sama dengan 1 3 per 2 sama dengan 5 per 2. Sehingga hasil integralnya menjadi 1 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2 tambah C. 1 bagi 5 per 2 sama dengan 1 kali 2 per 5 sama dengan 2 per 5. Nah, agar bisa disederhanakan, 5 per 2 kita jabarkan menjadi 4 per 2 ditambah 1 per 2. Hasil integralnya menjadi 2 per 5 X pangkat 4 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah C. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 2 per 5 X pangkat 2 akar X tambah C. Contoh selanjutnya kita akan menggunakan sifat integral pangkat yang kedua, yaitu integral dari AX pangkat N terhadap DX sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Soal pertama, integral dari 4X terhadap DX sama dengan 4 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah C sama dengan 2X pangkat 2 tambah C. Soal kedua, integral dari 6X pangkat 2 terhadap DX sama dengan 6 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 tambah C sama dengan 2X pangkat 3 tambah C. Soal nomor 3, integral dari 10X akar X terhadap dx. Sama dengan contoh sebelumnya, bentuk akar kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat atau eksponen. Sehingga integralnya berubah menjadi integral dari 10X pangkat 3 per 2 terhadap dx. Sama dengan 10 per 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1 tambah C. Sama dengan 10 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2 tambah C. 10 dibagi 5 per 2 sama dengan 10 kali 2 per 5 sama dengan 20 per 5. Nah, hasilnya menjadi 20 per 5 X pangkat 4 per 2 tambah 1 per 2 tambah C sama dengan 4X pangkat 2 akar X tambah C. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat integral. Untuk sembarang fungsi fx dan gx serta konstanta k, berlaku sifat-sifat integral sebagai berikut. Integral dari k fx terhadap dx sama dengan k integral dari fx terhadap dx. Konstanta dapat dipisahkan dengan fungsi. Untuk penjumlahan dan pengurangan, integral masing-masing fungsi dapat dipisah.
integral dari fx tambah gx terhadap dx sama dengan integral dari fx terhadap dx tambah integral dari gx terhadap dx. Integral dari fx kurang gx terhadap dx sama dengan integral dari fx terhadap dx kurang integral dari gx terhadap dx. Agar teman-teman lebih memahami sifat-sifat integral tadi, mari kita bahas soal-soal berikut. Soal pertama, integral dari 4x kurang 4 terhadap dx dapat kita pisah satu persatu menjadi integral dari 4x terhadap dx dikurang integral dari 4 terhadap dx. Berdasarkan sifat nomor 1, konstanta juga dapat kita pisahkan menjadi 4 integral dari x terhadap dx kurang integral dari 4 terhadap dx sama dengan 4 kali 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c1 dikurang 4x tambah c2 sama dengan 2x kuadrat kurang 4x ditambah c. Atau dapat juga kita cari secara langsung. Integral dari 4x kurang 4 terhadap dx sama dengan 4x kuadrat per 2 kurang 4x tambah c sama dengan 2x kuadrat kurang 4x ditambah c. Soal kedua, integral dari 3x pangkat 2 kurang 5x tambah 4 terhadap dx sama dengan 3x pangkat 3 per 3 kurang 5x pangkat 2 per 2 tambah 4x tambah c. Kita selesaikan pecahannya sehingga diperoleh x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 per 2 tambah 4x tambah c. Soal berikutnya, integral dari x tambah 3 kali 3x kurang 1 terhadap dx. Karena fungsinya dalam bentuk perkalian, maka harus kita kalikan terlebih dahulu. X dikali 3x sama dengan 3x kuadrat. X dikali negatif 1 sama dengan negatif x. 3 dikali 3x sama dengan 9x. 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Bentuk ini masih bisa disederhanakan karena ada variabel yang berpangkat sama, yaitu negatif x ditambah 9x sama dengan 8x. Sehingga integralnya menjadi integral dari 3x pangkat 2 tambah 8x kurang 3 terhadap dx. Ingat, semua pangkat variabel kita tambah 1 menjadi sama dengan 3x pangkat 3 per 3 tambah 8x pangkat 2 per 2 kurang 3x tambah c sama dengan x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 3x tambah c. Selanjutnya, kita akan bahas materi terakhir pada integral tak tentu ini, yaitu integral substitusi. Apa itu integral substitusi? Integral substitusi merupakan metode penyelesaian integral dengan melakukan pemisalan pada fungsi yang akan diintegralkan. Perlu diingat bahwa fungsi yang akan kita misalkan adalah fungsi yang memiliki pangkat selain 1. Untuk U sama dengan X tambah B, maka DU sama dengan DX. Integral dari X tambah B dipangkatkan N terhadap DX sama dengan integral dari U pangkat N terhadap DU sama dengan 1 per N tambah 1 U pangkat N tambah 1 tambah C sama dengan 1 per N tambah 1 X tambah B dipangkatkan N tambah 1 tambah C. Untuk U sama dengan AX tambah B, maka DU sama dengan ADX sehingga DX sama dengan DU per A. Integral dari AX tambah B dipangkatkan N terhadap DX sama dengan integral dari U pangkat N terhadap DU per A sama dengan 1 per A kali 1 per N tambah 1 U pangkat N tambah 1 tambah C sama dengan 1 per A dikali N tambah 1 AX tambah B dipangkatkan N tambah 1 tambah C. Agar teman-teman lebih memahami integral substitusi tadi, mari kita bahas soal-soal berikut.
Soal pertama, integral dari 3 kurang X dipangkatkan 6 terhadap dx. Fungsi pada soal ini berpangkat 6, sehingga akan kita lakukan pemisalan terhadap fungsinya. Misal, U sama dengan 3 kurang X, du per dx sama dengan negatif 1, dx sama dengan du per negatif 1 sama dengan negatif du. Ingat, ketika sudah dilakukan pemisalan, maka dx juga harus kita ubah menjadi du, sehingga integral dari 3 kurang X dipangkatkan 6 terhadap dx sama dengan integral dari U pangkat 6 terhadap negatif du, sama dengan negatif integral dari U pangkat 6 terhadap du, sama dengan negatif 1/7 U pangkat 7 tambah C. Untuk hasil akhir, U kita ubah kembali menjadi 3 kurang X, sehingga hasil akhirnya sama dengan negatif 1/7 3 kurang X dipangkatkan 7 ditambah C. Soal kedua, integral dari 2 per 2X tambah 3 dipangkatkan 2 terhadap dx. Untuk menjawab soal ini, ingat kembali bentuk umum integral substitusi, yaitu integral dari U pangkat N terhadap du, dan juga sifat-sifat eksponen. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N, dan sebaliknya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Pada soal ini, manakah fungsi yang berpangkat? Iya, benar, 2X tambah 3, sehingga kita lakukan pemisalan. Misal, U sama dengan 2X tambah 3, du per dx sama dengan 2, dx sama dengan du per 2, sehingga integralnya menjadi integral dari 2 per U pangkat 2 terhadap du per 2. 2 dapat kita sederhanakan, sehingga menjadi integral dari 1/U pangkat 2 terhadap du. Ingat kembali bentuk umum, integral dari 1/U pangkat 2 terhadap du. Ingat kembali bentuk umum, integral dari U pangkat N terhadap du. Sehingga 1 per U pangkat 2 kita ubah menjadi U pangkat negatif 2. Integral dari U pangkat negatif 2 terhadap du sama dengan 1 per negatif 2 tambah 1 U pangkat negatif 2 tambah 1 tambah C, sama dengan 1 per negatif 1 U pangkat negatif 1 tambah C, sama dengan negatif 2X tambah 3 dipangkatkan negatif 1 tambah C. Agar fungsi positif, kita gunakan sifat eksponen. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, sehingga hasilnya menjadi negatif 1 per 2X tambah 3 tambah C. Soal selanjutnya, integral dari 4 per akar 2X kurang 5 terhadap dx. Ingat kembali bahwa akar X sama dengan X pangkat 1 per 2. Manakah fungsi yang berpangkat? Iya, betul, 2X kurang 5, sehingga kita lakukan pemisalan. Misal, U sama dengan 2X kurang 5, du per dx sama dengan 2, dx sama dengan du per 2. Integral dari 4 per akar 2X kurang 5 terhadap dx sama dengan integral dari 4 per U pangkat 1 per 2 terhadap du per 2. 4 dan 2 dapat kita sederhanakan, sehingga menjadi integral dari 2U pangkat negatif 1 per 2 terhadap du, sama dengan 2 per negatif 1 per 2 tambah 1, U pangkat negatif 1 per 2 tambah 1 tambah C. Negatif 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Hasilnya sama dengan 2 per 1 per 2 U pangkat 1 per 2 tambah C. 2 bagi 1 per 2 sama dengan 2 kali 2 per 1 sama dengan 4. Sehingga menjadi 4 U pangkat 1 per 2 tambah C. Kita ubah kembali U menjadi 2X kurang 5 dan pangkat 1 per 2 menjadi bentuk akar.
Hasil akhirnya sama dengan 4 akar 2x kurang 5 tambah C. Soal keempat, integral dari 8x kurang 6 kali 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 dipangkatkan 3 terhadap dx. Misal, U sama dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. du per dx sama dengan 4x kurang 3. dx sama dengan du per 4x kurang 3. Integral dari 8x kurang 6 kali 2x kuadrat kurang 3x kurang 2 dipangkatkan 3 terhadap dx sama dengan integral dari 8x kurang 6 u pangkat 3 terhadap du per 4x kurang 3. Semua variabel selain u harus kita sederhanakan. Bentuk 8x kurang 6 kita sederhanakan menjadi 2 kali 4x kurang 3. 4x kurang 3 kita coret, sehingga bentuk integralnya menjadi integral dari 2 u pangkat 3 terhadap du sama dengan 2 per 4 u pangkat 4 tambah c. U diubah kembali menjadi 2x kuadrat kurang 3x kurang 2. Hasil akhirnya sama dengan 1 per 2, 2x pangkat 2 kurang 3x kurang 2 dipangkatkan 4 tambah c. Soal kelima, integral dari x kurang 1 per akar x pangkat 2 kurang 2x tambah 4 terhadap dx. Misal, u sama dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah 4. du per dx sama dengan 2x kurang 2. dx sama dengan du per 2x kurang 2. Integral dari x kurang 1 per akar x pangkat 2 kurang 2x tambah 4 terhadap dx sama dengan integral x kurang 1 per u pangkat 1 per 2 terhadap du per 2x kurang 2. 2x kurang 2 diubah menjadi 2 kali x kurang 1. X kurang 1 kita coret, sehingga bentuk integralnya menjadi 1 per 2 integral dari u pangkat negatif 1 per 2 terhadap du sama dengan 1 per 2 kali 1 per negatif 1 per 2 tambah 1. U pangkat negatif 1 per 2 tambah 1 tambah C. Sama dengan 1 per 2 kali 1 per 1 per 2 U pangkat 1 per 2 tambah C. 1 per 2 kita coret, sehingga hasilnya sama dengan U pangkat 1 per 2 tambah C. U kita ubah kembali menjadi x pangkat 2 kurang 2x tambah 4 dan pangkat 1 per 2 menjadi bentuk akar, sehingga hasil akhirnya sama dengan akar x pangkat 2 kurang 2x tambah 4 tambah c. Soal berikutnya, integral dari x pangkat 2 tambah 2 kali akar x pangkat 3 tambah 6x tambah 1 terhadap dx. Misal, U sama dengan x pangkat 3 tambah 6x tambah 1. du per dx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 6. dx sama dengan du per 3x pangkat 2 tambah 6. Persamaan integralnya berubah menjadi integral dari x pangkat 2 tambah 2 u pangkat 1 per 2 terhadap du per 3x pangkat 2 tambah 6. Agar variabel x dapat dicoret, bentuk 3x pangkat 2 tambah 6 kita sederhanakan menjadi 3 kali x pangkat 2 tambah 2. X pangkat 2 tambah 2 kita coret, sehingga tersisa 1 per 3 integral dari u pangkat 1 per 2 terhadap du sama dengan 1 per 3 kali 1 per 1 per 2 tambah 1 U pangkat 1 per 2 tambah 1 tambah C. U pangkat 1 per 2 tambah 1 dapat diuraikan menjadi U pangkat 1 per 2 kali U. Hasilnya menjadi 1 per 3 kali 1 per 3 per 2 U kali U pangkat 1 per 2 tambah C. 1 per 3 bagi 3 per 2 sama dengan 1 per 3 kali 2 per 3 sama dengan 2 per 9.
Hasilnya sama dengan 2/9 U kali U pangkat 1/2 tambah C. U kita ubah kembali menjadi X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 dan pangkat 1/2 menjadi bentuk akar, sehingga hasil akhirnya sama dengan 2/9 X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 akar X pangkat 3 tambah 6X tambah 1 tambah C. Dan soal terakhir, integral dari 2X tambah 3 per akar pangkat 3 dari 3X pangkat 2 tambah 9X kurang 1 terhadap dx. Ingat kembali, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Misal, U sama dengan 3X pangkat 2 tambah 9X kurang 1. DU per DX sama dengan 6X tambah 9. DX sama dengan DU per 6X tambah 9. Sehingga integralnya menjadi integral dari 2X tambah 3 per U pangkat 1/3 terhadap DU per 6X tambah 9. Agar variabel X dapat dicoret, 6X tambah 9 kita sederhanakan menjadi 3 kali 2X tambah 3. 2X tambah 3 dapat kita coret, sehingga bentuk integralnya sama dengan 1/3 integral U pangkat negatif 1/3 terhadap DU. Kita selesaikan. 1/3 kali 1 per negatif 1/3 tambah 1 U pangkat negatif 1/3 tambah 1 tambah C sama dengan 1/3 kali 1 per 2/3 U pangkat 2/3 tambah C sama dengan 1/3 kali 3/2 U pangkat 2/3 tambah C. 3 bisa kita coret, sehingga hasilnya sama dengan 1/2 akar pangkat 3 dari 3X pangkat 2 tambah 9X kurang 1 dipangkatkan 2 tambah C. Nah teman-teman, berarti kita sudah membahas semua soal terkait integral substitusi. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang integral bentuk tak tentu. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.